Oke, di zaman serba AI kayak gini tuh kadang bikin was-was ya, apalagi kalau misalnya kalian itu memiliki akun medsos dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh aku penasaran apakah Instagram itu digunakan untuk melatih AI karena Meta sendiri pun dia memiliki Meta AI. Bayangkan kalau misalnya foto kalian, video kalian itu dimanfaatkan untuk itu gitu. Nah, di sini aku mencoba untuk mencari tahu di sini dan sebenarnya di sini bisa langsung ya di Google kalian bisa cari aja sendiri apakah data Instagram digunakan untuk training AI. Ternyata jawabannya adalah ya. Jadi data Instagram itu digunakan oleh Meta, perusahaan induk, untuk melatih model kecerdasan AI mereka. Nah, tetapi di sini itu ditunjukkan bahwa yang diunggah secara publik ya, teman-teman. Jadi, aku ada kekhawatiran ya, karena aku juga mengupload portofolio ya. Jadi misalnya pas lagi habis pekerjaan apa gitu, aku biasanya akan upload portofolio, tetapi dalam bentuk itu tuh tak buat private. Seperti itu. Jadi akun privat yang mungkin kalau dibutuhkan itu nanti bisa akses di situ, bisa melihat secara real ya, atau kalian bisa cari saja sendiri di sini teman-teman. Itu ada banyak juga yang sudah membahasnya. Jadi yang paling penting yang perlu ditekankan di sini adalah data yang dibuat publik teman-teman. Entah itu foto, entah itu tulisan, ataupun reels, video dan lain sebagainya yang publik. Nah, tapi kita nggak pernah tahu ya apakah itu nanti bakalan seperti apa gitu. Yang jelas ini data apa yang digunakan itu pesan pribadi atau DM, Instagram, Messenger dan WhatsApp lain sebagainya. Terus akun privat, konten pengguna di atau privat atau pengguna di bawah umur itu tidak digunakan. Nggak ada caranya untuk menghentikan. Nah, secara default ini agak ini ya, karena di sini tuh secara default itu dibuat iya gitu loh. Jadi kita harus menghentikan atau opt out untuk bisa itu gitu ya. Misalnya kalian itu udah upload di publik gitu ya. Jadi kalian bisa buka di bagian pengaturan Instagram, terus cari kebijakan privasi. Di sini ada bagaimana Meta menggunakan informasi untuk AI. Terus isi formulir, bayangkan teman-teman. Ya seperti itu, kita itu numpang ya. Karena kita seperti itu kan numpang dari Meta ya teman-teman, Instagram. Dan seperti apa? Ya nggak tahu juga karena memang karena numpang ya, numpang kayak gitu. Dan itu tidak hanya di sini gitu ya, bahkan di Google pun juga sama kayak gitu, dan di YouTube juga sebelumnya aku juga ada kekhawatiran tersendiri gitu ya. Ya, jadi pada dasarnya itu memberikan kita pengetahuan bahwa AI tanpa source atau tanpa ibarat dataset yang ada gitu, dia tidak akan bisa menjadi apa-apa gitu. Itu yang penting adalah datasetnya itu. Bahkan di beberapa belahan lain itu ada loh. Jadi orang yang dia itu sedangkan itu di perusahaan menjahit ya. Jadi pekerjanya itu disuruh untuk membawa kamera di situ untuk merekam kegiatannya, di mana itu nanti akan digunakan untuk training AI robot mereka yang mungkin itu bisa menggantikan pekerjaan mereka gitu loh. Jadi ibarat kata pekerja itu disuruh untuk yang nantinya mungkin bisa menjadi untuk menggantikan pekerja gitu loh. Seperti itu. Dan ya kadang ada baik dan buruknya memang teknologi artificial kali ini gitu ya. Tinggal nantinya seperti apa ini kayak ngeri. Ya kita perlu aware ya sendiri gitu ya teman-teman dengan hal ini gitu ya. Apakah nanti akan ada regulasi tertentu yang akan membangun masalah penanganan hal ini gitu loh. Oke, di sini kita akan coba langsung ya. Ini adalah sebenarnya ini merupakan akun yang aku gunakan untuk sebenarnya. Kita akan coba langsung praktekkan teman-teman. Yang tadi ya seperti itu. Jadi kita akan langsung ke kebijakan privasi. Nah, seperti ini nih. Jadi privasi akunnya publik karena ini memang publik ya, seperti itu. Dan di sini kita akan langsung menuju ke ini. Oke, kita privasi Meta. Ini langsung ditunjukkan ke sini ya. Lalu setelah itu kita akan bagaimana Meta menggunakan informasi. Oh, bukan, ini bukan pengaturan, tetapi di sini help-nya ya teman-teman. Jadi bantuan. Nah, bukan di situ. Kita akan langsung menuju ke bagian penyetingan privasi account. Sepertinya ini di sini ya. Ketika di sini kita coba untuk telusuri lebih lanjut, ini ada salah satu nih di sini. Ini udah dari 2024 ya, teman-teman. Jadi Instagram sedang melatih AI menggunakan data Anda. Hampir tidak mungkin untuk menolaknya kecuali kalian berada di Uni Eropa gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini ini memang tidak ada pilihan untuk memilih tidak ikut. Nah, jadi teman-teman, itu untuk mengatasi hal itu, mungkin yang bisa kita lakukan adalah itu tadi ya, membuat akun menjadi privat. Just like that. Di sini saya belum menemukan semacam artikel yang membahas tentang itu dan benar-benar 100% meyakinkan bahwa akun privat tersebut pun tidak dikenai itu tadi teman-teman. Kalau di sini ini memang data yang tidak itu adalah akun privat, tetapi kita tidak pernah tahu di balik layar itu seperti apa teman-teman, karena mereka adalah yang memiliki datanya gitu loh. Ibarat kata di sini kita itu numpang di sana gitu ya. Kita nggak tahu yang di belakang itu seperti apa. Jadi hal ini sebenarnya menjadi kekhawatiranku juga karena yang membuat menjadi private sebenarnya udah dari lama ya teman-teman. Bisa saja hal-hal di sini yang memang ini jadi kayak tidak ada yang aman gitu yang kita bagikan, entah itu di platform ini, platform lainnya. Ketika itu publik, walaupun di sini kita hanya bertujuan untuk portofolio, yang menunjukkan portofolio untuk mencari duit dan lain sebagainya, tetapi pada ujungnya adalah siapa yang memiliki data itu. Ya kita tahu ya bahwa awal-awal adanya AI kayak gitu dia merayapi banyak ya teman, merayapi banyak sekali data-data publik gitu ya, seperti itu. Entah itu di resource media sosial ataupun di website dan lain sebagainya gitu ya teman. Tetapi ujung-ujungnya ya itu diterima oleh masyarakat sekarang sudah berevolusi seperti ini gitu ya. Orang-orang sudah mulai ketergantungan dengan yang namanya AI, tetapi dasarnya memang dari itu gitu ya. Jadi bagaimana dataset itu dibuat gitu ya, dataset berupa gambar, dataset video dan lain sebagainya teman-teman, seperti itu.
ngeri. Ibarat kata data kalian dipakai tetapi kalian tidak, ibarat kata kalau misalnya kalian itu dibuat sebagai iklan kayak gitu, kalian tidak mendapatkan duit sepeser pun, sedangkan orang yang lain itu dia mendapatkan uang banyak, revenue yang banyak dari itu gitu ya. Seperti itulah contohnya. Jadi teman-teman, ini sementara yang bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian tidak pengen agar itu tadi ya terekspos. Mungkin kalau misalnya tadinya sudah publik dan kalian tidak ubah, ya kalian ubah sekarang, data kalian mungkin udah pernah digunakan ya, seperti itu. Nah, tetapi yang di sini mungkin lebih baik ya teman-teman ya, jadi jangan dibuat publik gitu ya, seperti itu gitu ya. Kalau misalnya memang tidak pengen dijadikan itu tadi ya, data set AI gitu ya, seperti itu. Kan ngeri juga ya, harusnya kalau misalnya mau menjadikan sesuatu kan izin dulu gitu loh ya. Enggak ini dibuat kayak gitu kan, misalnya itu dibuat langsung jadi gitu ya, jadi untuk training AI kayak gitu kan, seperti itu. Adanya persetujuan dari pemiliknya gini. Kalau misalnya yang baiknya kan gini kan sebenarnya. Kalau misalnya di situ itu mau dijadikan kayak gitu, itu sebenarnya dibalik gitu loh. Jadi bukan ini orang ini tuh harus meminta agar opt out gitu ya. Jadi menghentikan gitu. Jadi kebalik, harusnya orang meminta untuk kalau misalnya mau digunakan sebagai dataset atau untuk berpartisipasi kayak gitu, boleh ikut opt in gitu loh. Seperti itu sih harusnya gitu ya. Secara etikanya kan seperti itu sebenarnya. Ya tapi nggak tahu ya kayak gitu seperti itu karena memang ujung-ujungnya ya numpang gitu ya. Ya seperti itulah teman-teman, ketika kita hanya numpang gitu ya, seperti gitu kalau media sosial kayak gitu. Kan di YouTube sekalipun kayak gini pun juga sama ya. Ini Aruga ini kan juga numpang juga gitu ya. Jadi ya tidak memiliki kedaulatan penuh gitu kan, seperti itu.